Ya ampun. Ya jangan sampai mengganggu orang kayak gitu. Ya ngerti nih. Kadang-kadang orang bangunin sahur itu lucu-lucu. Dari mana lu tahu? Gak percaya? Nih, kayak video yang ini nih. Nih, lucu. Dari faedah bareng Habib Jafar di GTV. Ayo. Sahur, sahur, sahur. Bapak-bapak, ibu-ibu, abang, none semuanya sahur. Bangunin yang belum bangun-bangun. Buat Bang Haji Jaeng, bangun, Pak. Heh, Pak. lu kenapa sih, Fit? Hah? Teriak-teriak sahur. Mana ada sahur jam segini? Ini masih terang begini. Latihan, buat ntar malam. Emang ntar malam lo jadi panitia bangunin orang sahur? Kagak, cuman bangunin aja. Sahur! Sahur! Apa sih? Itu di antara akhlak Nabi Muhammad itu disebut sama Allah Al-Mutawakkil. Tidak suka berkata-kata kasar dan berkata-kata dengan nada yang keras. Di Gak mana? pernah jerit-jerit Nabi Muhammad tuh. Ya letak kasarnya di mana? Itu dia sahur. Dia sih bangun orang sahur. Ya kan keras tuh suaranya, Ya kalau nggak nadanya. dijentak, dia nggak bakal bangun. Ya ampun. Ya jangan sampai mengganggu orang kayak gitu. Ya ngerti nih. Kadang-kadang orang bangunin sahur itu lucu-lucu. Dari mana lu tahu? Gak percaya? Nih, kayak video yang ini nih. Nih, lucu. Tuh, Video pertama, Ya. kayaknya saya kenal orang-orangnya. keluarga situ. Kelihatan liputan sorbannya. Iya, cuman kan kalau itu kan bagus. Artinya suaranya indah, bahkan dilakukan secara indah. Gimana letak bagus nih bangunin sahur kayak orang nonton dangdut. Ya enggak, kalau itu kan maksudnya bernilai seni. Artinya bukan jerit-jerit yang ganggu orang. Nanti orang bangunnya malah karena kaget. Yang sakit juga jadi terganggu kan. Kalau yang kedua tuh, mohon maaf. Celana lu turunin, aurat lu kelihatan. Di masjid lagi. Ya, itu Maksud gua, suaranya udah bagus kan. Cuman kalau bisa, itu kan tradisi masyarakat muslim di Indonesia. Jadi yang tradisi-tradisi itu tidak di masjid sebaiknya. Tapi Kalau kan dulu tuh ada langgar tuh untuk hal-hal yang sifatnya keagamaan, ada sanggar yang sifatnya kebudayaan. Nah gitu-gitu tuh sebaiknya yang keliling kampung tuh kayak gue pas zaman kecil tuh Ya, pakai apa ini musik. beduk. Beduk. Pakai kentongan. Nah itu gue setuju tuh kalau gitu. Tapi suaranya semuanya tuh bagus-bagus aja. Nggak kayak lu jerit-jerit. Tapi kalau di zaman dulu ada nggak orang yang bangunin sahur kayak gitu? Ini zaman Nabi nih ya. Bangunin sahur kayak gitu, sahur. Nggak ada, yang namanya beduk aja baru-baru ini di Indonesia tradisi. Ya, berarti kan dia teriak-teriak. Sebagai penanda waktu. Enggak, jadi gini nih. Jadi di Quran tuh ya, di surat Luqman, ayat ke-19. Wa'dus min sautika. Pelankan suaramu. Jadi makanya Sayyidina Bilal tuh pernah dipesenin sama Nabi. Nanti kalau udah waktunya sholat, Ya. itu bangunin saya. Kemudian Sayyidina Bilal pas bangunin Nabi itu dengan akhlak yang sangat agung. Jangan sampai orang kaget. Nah itu kalau bangunin sahur belum ada, tapi paling enggak bangunin sholat tuh. Makanya Nabi Muhammad itu untuk yang azan, itu gak sembarang orang. Bilal yang disuruh azan. Iya. Iya, kenapa? Karena suaranya bagus. Bukan hanya suaranya itu baik, volumenya baik, tapi juga indah. Jadi orang yang dengerin itu terpanggil. Merdu. Bahkan Abdullah bin Umi Maktum, orang buta di zaman Nabi Muhammad, sahabat Nabi,
itu jadi Bilalnya Nabi Muhammad juga, muazzinnya Nabi. Karena kenapa? Walaupun dia berkekurangan secara penglihatan, tapi berkelebihan secara suara. Karena suaranya bagus. Jadi kalau mau bangunin gini, jangan yang kayak lu. Cari orang yang suaranya bagus, merdu. Kalau enggak, paling enggak volumenya deh. Lu jerat. Tapi udah pakai toa gini masih jerit. Apa sih lo? Cek. Tuh. Ah, kagak ngerti ah. Sini. Sama aja. Tapi ada juga nih orang yang bangunin sahur begini, Beb. Sahur. Habib Jafar bangun sahur. Sahur. Habib Jafar bangun sahur. Nggak adil tuh. Kenapa gua doang yang dibangunin? Gua udah punya alarm. Kadang ada juga, Beb. Nih, yang dia bangunin sahur tapi ngerugiin orang. Lo jangan nuduh-nuduh, ada buktinya nggak? Lah, videonya ada nih, lihat nih. Ini lihat dulu nih. Ya kan? Kalau ini emang udah aneh sih. Anarkis. Iya, itu dari captionnya aja tuh di atas. Apa tuh? Mau nulis definisi aja salahnya 2 tuh. Kurang I-nya sama pakai V, definisi kan pakai F. Udah kelihatan tuh kualitas orang-orangnya tuh. Jadi kalau gitu Itu. takutnya kan ada orang sakit, Nah. ada anak kecil, Nah. ada ibu hamil. Maksud gua lo hati-hati. Iya. Apalagi sampai ganggu gitu. Karena orang Islam itu kata Nabi Muhammad, cirinya la doror wa la diror. Tidak mencelakakan dirinya, apalagi mencelakakan orang lain. Kalau itu kan bisa mencelakakan tuh. Oh, masa pakai dimati-matiin listriknya. Iya, Orang yang nungguin tokennya udah bunyi nih, dia nungguin mati, dibantuin. Iya. Alhamdulillah. Mati. Ya enggak loh, masa token ditungguin matinya, dibeliin biar hidup terus. Lagian nih, khairun nas anfa'uhum linnas, kata Nabi Muhammad kan. Sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat. Seminimal-minimalnya manfaat, gak ganggu. Orang itu dapat tradisinya positif untuk bermanfaat, bantuin orang bangun sahur. Cuman nggak gitu juga caranya. Iya, masih digebrak-gebrak gitu Makanya, kayak mau... yang bener aja, rugi dong. Bisa aja. Lu banyak ya koleksi video-video gitu ya? Banyak. Ada juga nih yang bangunin sahur dia ngeselin gitu. Ngeselin? Ngeselin banget. Oke. Ih, Ada videonya nih, juga? kayak gini nih videonya. Ketawa munafik, Beb. Tuh, gimana nggak ngeselin? Bangunin sahur kayak orang hajatan. Menurut hukum negara juga melanggar tuh knalpot brong, di blayer kan. segala botrok di breng-breng, iya. Dan itu apalagi secara agama. Karena hukum negara yang positif itu diakomodir sama hukum agama kan. Dosa juga. Jadi udah ini secara musik aja, secara estetik aja udah jelek tesnya. Ada juga orang bangunin sahur itu merdu suaranya. Baik. Nah itu, bagus tuh. Itu. Iya, karena ada keberkahan pada sahur. Jadi yang bantuin untuk bangunin dapat berkahnya juga. Nah. Cuman ada nggak lo videonya? Ya udah pasti ada koleksi saya. Cekidot. Hai ibu bapak, ibu bapak, ibu bapak, hai gajah bedang, hai ibu bapak, ibu bapak, ibu bapak, hai gajah bedang, wadeka saom, wadeka saom, hai ibu bapak, ibu bapak. Ibu bapak, hai kajen bedang, hai ibu
ibu bapak. Hai kajer kajer bedong, wateka sahur, wateka sahur. Nah ini saudara gue juga nih. Hah? Akunnya yang punya akun tuh. Itu- Muhammad El Hamid. Itu bahasa apa ya? Itu bahasa Aceh. Oh, itu Ini Aceh? lagu awalnya lagu Aceh, kemudian jadikan diganti untuk bangunin sahur. Ini mah orang bangunin sahur pakai gini tidur lagi, Bib. Kok bisa? Iya. Enggak lah, kalau orang emang niat ketika bangun dia langsung kamar mandi, cuci muka, baru tidur lagi. Oh, sama aja. Enggak, bagus nih. Artinya dia kan kreatif. Makanya kata Quran tuh ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasan. Ajak orang itu ke Allah dengan suara kata-kata yang bagus plus yang kreatif bil hikmah. Yang bisa membuat kamu terdengar bijaksana. Itu bagus tuh. Nah, tapi kan ngomong-ngomongin sahur nih orang pada lomba-lomba bangunin sahur nih. Sebenarnya kan yang wajib kan puasanya, ya kan? Kalau dia nggak sahur nggak apa-apa dong. Oh ya enggak lah, kan tadi gue bilang ada keberkahan pada sahur. Jadi kalau kita puasa gak sahur, ya puasanya sah. Tapi nilai pahalanya itu jadi berkurang. Karena sahur itu ada keberkahannya tersendiri. Makanya yang bangunin itu berkah sebenarnya. Karena niatnya kan mau bermanfaat bagi orang lain. Kemudian seiring zaman kreativitasnya tuh bertambah. Dulu pakai beduk. Ya. Lu inget nggak dulu tuh zamannya imsak itu pakai Oh iya, sirine. sirine. Ah. Nah, sekarang ya ada yang pakai musik, ada yang pakai alarm. Ada yang diingetin doang, imsak, imsak. Ya, Gitu. jadi dan masjid itu bagus. Jadi masjid itu bukan hanya tempat sholat, tapi pusat peradaban. Zaman dulu malah orang tuh masjid digunakan juga buat ngundang orang, ngumumin orang meninggal, ngumumin tahlil, ngumumin kehilangan, ngumumin barang ditemukan. Zaman tapi nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kan udah ada media digital. Jadi Oh, gitu. masjid juga fungsinya sebagai pusat peradaban emang seharusnya. Ah, cakep kalau gitu. Kalau gitu saya mau izin dulu, saya mau beli sound system buat bangunin ntar malam. Cedar. Baru Sahur, sahur.